Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kalian semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerahkan tanah Sekutu. Saya mendengarnya dari radio pagi ini. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda bicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap Sekutu. Sedangkan Sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Menarik. Jepang sudah tak berwenang lagi di tangan kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan yang kuat, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Ikan itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, marilah kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudaraku? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan dipergawaikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, Bung? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada pencampuran tangan dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita layak berdiri di atas bangsa sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Soleh, Sultan Syahrir, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud
menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, abang Bung Karno ada, kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin membicarakan hal penting katanya. Ya, baik, saya ingin menemuinya sekarang. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami para pemuda-pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mengusung kemerdekaan Indonesia. Kita tidak dapat begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI. Kami tidak bisa membasmi rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha anak Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu, memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tetapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya kesempatan untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon untuk undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah melawan sekutu yang akan menjajah negara ini. Soal kemerdekaan, mari kita bahas di sidang PPKI 18 Agustus yang akan mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, bagaimana jika nantinya semuanya berantakan. Baiklah, berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta.
Begini, nampaknya golongan tua takkan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk masalah ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka terjauh dari Jepang? Gimana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Raden's Clock, suatu kota di Kawidino Karawang, tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin Cundanco Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Raden di Jakarta. Bagaimana saudaraku? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam harinya, Insinyur Soekarno dan Muhatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ya, ada apa? Wih, ada apa nih? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas dalam sidang PPKI? KI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apakah selamanya kita menunggu dari Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga, demi rakyat-rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan. Kita anak mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, tenang saudaraku sekalian. Mari kita bicarakan hal ini dengan kepala dingin, oke? Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Hairun, tolong lepas ikatan Bung Hatta. Saya mengerti atas pertimbangan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi, saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar. Dan saya mendukung mereka. Tapi, apa kita bisa? Apakah mungkin semua itu kita harus lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah perserangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baik, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan bebas dari campur tangan Jepang. Pada pukul 17:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin ya, mari kita laksanakan besok pagi. Baiklah.
Mana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita. Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi Jepang tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini juga. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada keperluan apa? Kami ingin bertemu dengan Bapak Laksamana Maeda. Bentar, saya Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan besok hari ini. Oh, benarkah? Kalau gitu masuklah. Terima kasih Laksamana Maeda. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Silakan duduk. Apa ada pena dan kertas Laksamana? Ada, sebentar saya ambil. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju. Usulan bagus. Bagaimana dengan hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah ada di sini? Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda,
Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberi jalan kepada bangsa kita agar dapat memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok yang akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara dan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Pak, Ibu tidak punya kain, hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah. Oh iya Pak, bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Nah, baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Murti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan Indonesia. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Siap, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. 100 tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita tidak butuh segala perjuangan untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusung kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk musyawarahkan dan memusyawarahkan sekia semata perkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Siap, gerak, luruskan, lurus, langkah tegak maju, jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Kau. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun,
Peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi satu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus membalas budi para pejuang tanah air terdahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.